Assalamualaikum teman-teman, how are you? Kaifal hal? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kali ini aku mau bahas tentang braces atau kawat gigi. I will talk about braces. Sesuai dengan pengalamanku waktu kuliah dulu, aku pakai kawat gigi dulu karena aku punya gingsul gitu di kiri sama kanan gigiku. Tapi bodohnya aku dulu pasangnya di general dokter umum gigi gitu, bukan yang ke spesialis. Hari pertama datang konsultasi, dokternya itu menjelaskan kalau giginya itu pokoknya dijelaskan tentang prosedur, gimana tindakan dari pertama sampai akhir gitu. Jadi awalnya itu giginya akan dicetak, di ronsen, dan harus dicabut gitu 4 gigi dari kiri sama kanan bawah atas. Dan waktu itu pun aku langsung bayar lunas waktu itu. Hari keduanya itu tiba waktu untuk pasang kawat giginya, dan itu tanpa ada dicetak, tanpa ada di ronsen seperti yang dijelaskan di awal. Dan dokternya tuh judes banget gitu, sumpah. Hei, aku mikir gitu loh, setelah aku bayar, kenapa kalau aku tanya-tanya jadi judes kayak gitu ya? Waktu itu aku memang benar-benar belum tahu tentang masalah gigi gitu. Dan hampir 3 tahun pakai braces, yang dicabut cuma sisi kiri aja gigiku. Bukan makin membaik, malah gigiku dibuat miring. Dan yang lebih anehnya lagi, tidak sesuai dengan kesepakatan. Yang di awalnya bilang kontrolnya misalnya 200. Setiap bulan itu makin naik ke 400, 600, kan aneh. Akhirnya aku coba cari dokter spesialis ortodontis untuk konsul. Tapi dokternya itu nggak mau kalau bukan pasiennya sendiri. Aku coba lagi cari dokter lain untuk dapat second opinion gitu. Tapi ya dokternya juga kan nggak mau ambil resiko. Jadi disaranin untuk remove, untuk lepas bracesnya terus pakai lagi sama dia gitu. Paling tidak aku dapat sedikit pencerahan lah, ada penjelasan dari dokternya. Tapi setelah 2 kali aku konsul sama dokter ini, akhirnya aku memutuskan untuk remove, lepas bracesku, dengan hasil yang tentu tidak memuaskan. Setelah bekerja di luar negeri, aku memutuskan untuk melanjutkan treatment bracesku lagi. Karena di sini aku sempat kerja juga di departemen ortodontis, jadi paling tidak aku dapat banyak ilmunya. Seperti yang aku bilang di awal, kalau gigiku yang sebelah kirinya saja yang sudah dicabut. Secara logika saja ya, gigiku jadi tidak balance gitu. Miringnya ke kiri, ya karena yang kanan belum dicabut. Jadi itu sedikit share ceritaku ya teman-teman. Belajar dari pengalamanku lah. Pengalaman terburuk sih. My bad experience. Cuman mau pesan sih sama teman-teman supaya lebih selektif sebelum memutuskan memulai pakai braces atau kawat gigi. Harus ke spesialis. Spesialis itu pun saja tidak cukup. Spesialis yang benar-benar berkompeten gitu, yang sudah terbukti cerita-cerita dari pasien kayak gimana. Cari second opinion juga sama dokter yang lain. Karena yang namanya braces ini ya bukan treatment sehari 2 hari gitu. Yang namanya braces ini long treatment. Treatmentnya itu panjang banget gitu. Ada yang sampai 1 sampai 4 tahun. Ada yang sampai 4 tahun. Maksimalnya itu 1,5 tahun atau 2 tahun. Tergantung keadaan gigi pasiennya juga sih. Sama satu lagi, tergantung rajin atau tidaknya kontrol setiap bulan. Atau kadang ada orang yang sembarang gitu makan. Akhirnya banyak yang broken gitu, banyak yang patah-patah bracesnya. Dan itu memperlambat pergeseran gigi atau pergerakannya gitu.
Mungkin ada yang bertanya, kenapa memangnya dokternya nggak mau ambil pasien yang memang sudah treatment dari dokter lain? Ya, karena memang setiap dokter itu punya planning beda-beda ya untuk kasus pasiennya. Jadi dokternya nggak mau ambil resiko gitu untuk menangani kasus pasien dari dokter lain. Karena kalau ada apa-apa, pasti dokter terakhirnya yang akan disalahkan. Yang bertanya-tanya, memangnya gimana sih keadaan gigi yang harus dipakaikan braces itu? Jadi yaitu memang pertama kita harus ambil X-ray-nya dulu, X-ray atau ronsen. Dari X-ray itu kita bisa tahu keadaan giginya, apakah tulangnya juga kuat, apakah giginya ada yang tertanam, atau giginya malah tidak kuat nanti untuk dipakaikan braces. Jadi setelah hasil X-ray-nya keluar, hasilnya bagus, baru giginya dicetak before sama afternya nanti, supaya kita tahu perubahan giginya. Jadi buat teman-teman yang berencana memakai braces, benar-benar deh perhatikan langkah-langkah dokternya, perhatikan penjelasannya, karena penyesalan itu tidak datang di belakang ya, karena kalau di depan namanya penyesuaian. Hehehe. Jangan mudah tergiur yang namanya harganya itu murah tanpa kita mempertimbangkan efek kedepannya. Ini ruangan ortodontis atau spesialis kawat gigi. Mungkin aku mau nunjukin beberapa perlengkapan atau peralatan untuk memasang braces. Ini nih bracesnya, 3M. Ini asli produk Amerika. Ini sih yang recommended banget untuk pakai merek yang ini, yang paling bagus. Kemudian di sini ada wires atau kawatnya itu. Ini pun ada nomor-nomornya ya teman-teman ya. Ada yang stainless steel kita sebutnya itu. Ini ada nomor-nomornya itu, udah saya tulis dulu. Ada juga yang 90 nyebut, lebih tipis dia. Kemudian ini untuk chains atau karetnya. Karetnya itu pun ada dua tipe ya teman-teman ya. Ada yang long sama ada yang shortnya. Ada yang panjang ataupun yang pendeknya itu. Maksudnya ada yang without gap ataupun with gap. Ini yang short. Ini yang short, ini nggak panjang. Kelihatan nggak sih? Ini kayak gini, nggak ada space-nya gitu. Kalau yang ini kan ada space-nya. Itu pun penggunaannya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Makanya itu kita harus benar hati-hati gitu dalam memilih treatment braces ini. Oh iya, ini teman-teman namanya retainer. Retainer ini dipakai setelah treatment bracesnya itu selesai, supaya giginya itu nggak balik lagi ke semula. Ini ada dua tipe ya dari retainer itu, ada yang pakai wires gini, ada juga yang transparan kayak gini.